Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Nah, kita masuk ke part 2 dari tafsir Al-Munir, surat Al-Fatihah. Oke. Terus kemudian alhamdulillahirabbil kita bisa langsung lanjutkan kembali. Oke, jadi saya teringat bahwa ya kita sebagai Muslim itu memang ini ya eh, banyak banget di Indonesia, majority ya mayoritas, dan kemudian juga eh, walaupun banyak, tapi jumlah Muslim yang kemudian taat, yang kemudian sholat itu angkanya itu bisa menurun drastis gitu ya, yang rajin sholatnya gitu. Belum lagi yang kemudian bisa baca Quran, itu menurun lagi angkanya. Dan kemudian lagi yang baca Quran dan kemudian yang paham dengan bacaannya itu semakin berkurang lagi gitu. Nah, oleh karena itu eh ya, dan banyak yang kemudian kritik kepada kaum muslimin gitu ya, bahwa mereka tidak tidak paham apa yang kemudian mereka baca gitu. Tapi ini jangan kita jadikan sebagai penghinaan ya, kita jadikan sebagai eh, apa namanya kritik dan kemudian saran gitu, bahwa kita sebagai muslim itu memang harus kemudian paham dengan apa yang dibaca. Makanya daripada itu kita belajar gitu ya. Nah itu. Jadi penting banget kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah ini maknanya itu sangat bagus banget gitu ya, sehingga menjadi surat yang wajib dibaca setiap rokat gitu. Nah, sehingga dalam sehari minimalnya kita membaca sebanyak 17 kali dalam sehari, karena ada 17 rokat dalam sholat 5 waktu gitu ya. Kalau di total dalam sehari, ataupun 15 kalau misalkan di hari Jumat untuk para laki-laki, karena laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Begitu. Oke. Nah, dari secara kosakata kita sudah bahas di pertemuan pertemuan yang sebelumnya ya, itu. Nah, baik, kita akan melanjutkan kembali bahasan kita terkait dengan bacaan amin. Oke. Dibaca dengan suara keras atau samar. Baik. Ini berkaitan dengan fikih ya. Dua pendapat di kalangan para ulama menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang rojih dalam mazhab Maliki. Nah, ini tidak kita kita terapkan karena kalau kita itu di Indonesia mayoritasnya itu adalah ini ya mazhab Syafi'i. Oke. Tapi tidak masalah kita bahas juga yang mazhab-mazhab lain, bahwa memang terdapat perbedaan. Tapi kalau yang saya pernah dengar dari Ustadz Felix Siau, beliau mengatakan bahwa kalau ada perbedaan dari segi fikih, itu kalau ulamanya masyhur ya, ulamanya itu top, seperti ulama empat mazhab, apa namanya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Nah, itu perbedaan di fikih mazhab itu tidak masalah gitu. Tidak kemudian perbedaannya itu membuat yang satu benar dan yang lain salah, bukan. Tapi ada yang sama-sama benar gitu, dan kemudian ataupun yang satu benar dan yang lain lebih benar gitu. Yang salah itu yang meninggalkan sholat ya, dapat dosa, tapi insya Allah masih bisa kemudian bertobat, dan tobatnya insya Allah diterima oleh Allah SWT. Begitu. Nah, yang rajin sholatnya jangan sombong, tetap kita merendah seperti bacaan surat Al-Fatihah itu ya, menyuruh kita untuk merendah, tidak kemudian eh,
aku menyembah Allah, tapi kami, gitu ya. Kata-katanya itu adalah na'budu, kami menyembah Allah, gitu. Kami menyembah hanya kepada Allah. Terus kemudian juga nasta'in, bukan asta'in gitu ya. Nasta'in, kami, gitu. Jadi bukan berhadapan satu dengan Allah, gitu, menunjukkan eh, seperti sangat prioritas banget padahal kita orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Gitu, nasta'in. Nah, kami memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi tetap merendah gitu ya. Nah, bahkan di surat Al-Fatihah juga kita apa namanya memohon untuk tetap berada di jalan kebenaran gitu ya, di jalan yang lurus gitu. Kita memohon hal tersebut banyak sekali, yaitu sebanyak 17 kali dalam sehari. Oke. Nah, jadi bacaan amin dalam pendapat ini Hanafi dan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ini membaca amin dengan suara samar lebih baik ya daripada dengan suara keras. Sebab dengan landasannya adalah di surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Oke. Ibnu Mas'ud pernah berkata, ada 4 bacaan yang dibaca dengan suara samar oleh imam. Ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Amin dan tahmid, yakni ucapan Rabbana lakal hamdu. Oke, adapun mazhab Syafi'i, nah ini kita nih. Dan Hambali berpendapat bahwa amin diucapkan secara samar dalam sholat yang samar. Samar itu maksudnya bacaan yang tidak dikeraskan ya, seperti sholat zuhur dan sholat asar. Dan dibaca keras dalam sholat yang bacanya dilakukan dengan suara keras, yaitu ketika sholat subuh, sholat maghrib, dan isya. Dan makmum mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Dengan dalil hadis Abu Hurairah, apabila imam mengucapkan amin, hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Dalil mereka atas perincian ini adalah hadis Abu Hurairah yang artinya, apabila telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengucapkan amin, sehingga terdengar oleh para makmum yang berdiri di belakang beliau di shaf pertama. Juga hadis Wa'il bin Hujr, aku dulu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu mengucapkan amin dengan suara memanjang. Oke. Nah, baik, perbedaan dalam amin ini tidak masalah ya selama mengikuti imam mazhab gitu. Nah, kalau kita diajarinya dari pendapat mazhab Syafi'i. Baik. Kita lanjutkan tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita agar memulai semua perbuatan dan perkataan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini diperintahkan. Basmalah merealisasikan permohonan pertolongan dengan namanya yang agung. Gitu, dengan namanya yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah mengajari kita cara memujinya atas anugerah nikmat-nikmatnya. Dialah yang benar-benar patut dipuji. Seluruh pujian hanyalah pantas untuk Allah, bukan yang lain. Sebab dialah pemilik kerajaan, penguasa seluruh alam semesta ini. Dia menciptanya, membinanya, dan merawatnya. Dialah Allah, pemilik rahmat yang luas dan langgeng, pemilik hari pembalasan dan perhitungan, guna menegakkan keadilan yang mutlak di antara hamba-hambanya, memberikan ganjaran kepada orang-orang yang dulu berbuat baik, dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dulu berbuat kejahatan. Sifat-sifat ini menuntut kita untuk mengkhususkan ibadah dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah, serta mengkhususkan ketundukan yang bulat hanya kepadanya. Jadi jadi kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak beribadah kecuali kepada Allah,
dengan memurnikan agama kepadanya, sebab dialah yang berhak menerima pengagungan dan hanya dialah yang dapat memberi manfaat dan menolak mudarat. Oke. Ada kalanya hawa nafsu menguasai jiwa dan menyesatkan akal sehat. Namun kecuali Allah, tak ada yang dapat mencegah manusia dari terjerumus ke dalam lubang syahwat dan kesesatan. Hanya Allah saja gitu ya. Itu kita tak kuasa untuk kemudian terjatuh gitu. Sekalipun kita berusaha keras, ada kalanya Allah kemudian menetapkan kita untuk tidak terjerumus ke dalam kubangan syahwat dan kesesatan, maka kita tidak akan jatuh gitu ya, gitu. Nah, karena itulah Allah SWT ajari kita agar memohon hidayah dan taufik, gitu. 17 kali sehari, gitu teman-teman sekalian. 17 kali sehari. Kita memohon ini, ihdinas siratal mustaqim. Itu tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Itu hidayah, taufik darinya. Agar kita berjalan di atas manhaj kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menyusuri jalan keistiqomahan dan keselamatan, konsistensi ya. Yaitu jalan Islam yang lampau tetapi akan terus ada. Yang dikaruniakan Allah kepada nabi-nabi, siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang benar. Dan orang-orang solih. Demikianlah seharusnya sikap seorang hamba yang taat, yang sehat akal, dan yang mengenal hakikat dirinya dan tempat kembalinya di masa depan, yaitu kepada Allah ya. Berbeda dengan orang kafir yang ingkar dan sesat, yang berpaling dari jalan yang lurus karena menentangnya, atau karena cenderung mengikuti hawa nafsu, atau karena tidak tahu dan tersesat. Alangkah banyaknya orang-orang yang tersesat dari jalan hidayah, yang menjauhi manhaj yang lurus, yang pantas mendapat murka ilahi. Oleh karena itu kita berdoa terus, setiap hari. Itulah kenapa kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi jangan cuma membaca saja. Kita patut juga untuk merenungi ayat-ayat ini, ayat-ayat yang luar biasa ini, yang Allah perintahkan kita untuk baca terus, gitu, sebanyak 17 kali sehari. Ya Allah, biarkanlah kami tetap berada di jalan hidayah, dan terimalah pujian dan doa kami, serta jagalah kami dari kesesatan. Dari sini terlihat bahwa manusia terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok hidayah dan satunya lagi kelompok kesesatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi manusia 5 macam hidayah yang dapat dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan. Oke. Nah, satu hidayah yang diberikan Allah kepada kita adalah hidayah ilham fitrah yang dimiliki bayi sejak lahir. Oke. Nah, ini ilham yang paling pertama, ini otomatis ya, otomatis gitu, merasakan kebutuhan makan dan minum sehingga dia menjerit. Bayi ini menjerit, meminta makan, meminta minum jika kedua orang tuanya lupa. Gitu. Sudah lahiriahnya kayak gitu. Oke, yang kedua adalah hidayah indra. Oke. Kedua hidayah ini sama-sama dimiliki manusia dan hewan, yaitu ilham fitrah dan juga indra ya. Justru pada permulaannya kedua hidayah ini, hewan ini lebih sempurna gitu hidayahnya, fitrah dan juga indra gitu, daripada dalam diri manusia. Sebab ilham hewan segera menjadi sempurna tak lama setelah kelahirannya gitu. Kita bisa melihat kucing-kucing yang kemudian bisa langsung berdiri walaupun bergetar gitu ya kakinya. Nah, itu sangat sangat cute sekali ya. Sedangkan dalam diri manusia ilham tersebut berkembang secara bertahap gitu. Setahun aja ya sudah ada yang bisa berjalan alhamdulillah ya, tapi ada juga yang kemudian agak lambat, setahun mungkin baru bisa berdiri bersandar gitu ya, belum kemudian tegak gitu. Yang berjalannya mungkin 1,5 tahun. Tapi tidak masalah gitu ya. Oke. Nah itu. Hidayah fitrah dan juga indera. Oke, yang ketiga, hidayah akal. Yang lebih tinggi daripada kedua hidayah di atas. Nah, inilah manusia, diciptakan sebagai makhluk berperadaban agar ia hidup bersama orang lain.
Sementara indera lahiriah nggak cukup untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena itu manusia dibekali dengan akal, mengarahkannya ke jalan-jalan kehidupan, melindunginya dari kekeliruan dan penyimpangan, serta mengkoreksi baginya kesalahan-kesalahan indrawi, dan mencegahnya tergelincir dalam arus hawa nafsu. Nah itulah akalnya digunakan untuk kemudian mengarahkan ke jalan-jalan kehidupan yang baik menurut akal sehat masing-masing gitu ya. Oke. Nah, tak cukup sampai situ. Nomor 4 ada hidayah agama, hidayah yang tidak keliru, sumber yang tak akan menyesatkan. Terkadang akal keliru dan nafsu, terbawa arus kesenangan dan syahwat, sehingga menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran. Karena itu manusia memerlukan suatu evaluator, gitu ya. Ada apa namanya limit ya. Kapan kemudian manusia itu dibatasi perbuatannya itu, gitu. Nah, untuk karena itulah agama hadir, gitu. Sebagai evaluator, pembimbing, penunjuk yang tak terpengaruh oleh hawa nafsu. Hidayah agama membantu dan membimbingnya ke jalan yang lurus. Baik setelah ia terjebak dalam kesalahan maupun sebelumnya. Hidayah ini senantiasa menjadi penjaga yang terpercaya yang menjadi pegangan manusia untuk membekali diri dengan kunci-kunci kebaikan dan mempersenjatai diri dengan gembok kejahatan. Sehingga dia tak akan tergelincir, pasti selamat. Hidayah ini juga membuatnya sadar akan batas-batas apa yang wajib atasnya terhadap kekuasaan Allah yang mana dia tunduk kepadanya jauh di dalam hatinya. Dan dia merasakan kebutuhan yang mendesak kepada sang pemilik kekuasaan tersebut yang telah menciptakannya dengan bentuk yang sempurna dan telah memberinya berbagai nikmat lahir dan batin yang tak terhitung banyaknya. Jadi hidayah ini menjadi faktor yang paling dibutuhkan manusia dalam mewujudkan kebahagiaannya. Al-Quran telah mengisyaratkan hidayah-hidayah tersebut dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah dalam Al-Balad ayat 10, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Artinya kami telah menerangkan kepadanya, Allah ya, telah menerangkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan, serta kebahagiaan dan kesengsaraan. Juga firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 17 yang artinya, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan dari petunjuk itu. Artinya kami telah menunjukkan kepada mereka jalan kebaikan dan kejahatan, malah mereka milih jalan kejahatan. Samut ya. Oke. Ada satu lagi hidayah yang ini sangat penting ya. Nomor 5. Yaitu hidayah pertolongan dan taufik untuk menapaki jalan kebaikan dan keselamatan. Hidayah ini lebih khusus lagi daripada hidayah agama. Hidayah inilah yang Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon dalam firman-Nya, tol mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan kebenaran. Artinya, berilah kami petunjuk yang diiringi dengan pertolongan ghaib darimu, yang dengannya engkau menjaga kami dari kesesatan dan kesalahan. Nah, kemampuan memberi hidayah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Gitu. Nah, saya garis bawahi lagi nih, hidayah itu hanya dimiliki oleh Allah. Kemampuan ini tidak diberikan kepada satupun makhluknya. Bahkan Allah pun telah menafikan kemampuan memberi hidayah ini dari Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman yang artinya, dalam surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Dia menyatakan bahwa dialah yang memberi hidayah dalam firman-Nya. Surat Al-An'am ayat 90 yang artinya, mereka itu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.
Adapun hidayah yang bermakna petunjuk kepada kebaikan dan kebenaran, Allah menyatakan bahwa Nabi SAW dapat memberikannya. Dalam surat Asy-Syura ayat 52, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Gitu. Jadi perantara gitu ya, memberi petunjuk kepada orang-orang. Tapi kemudian hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah hidayah di dalam Al-Qur'an ada dua macam. Pertama, hidayah umum, yaitu petunjuk kepada hal-hal yang bermanfaat bagi hamba di akhirat. Hidayah ini mencakup 4 macam yang pertama tadi, yaitu fitrah lahiriah, terus kemudian panca indera, terus kemudian eh, akal ya, akal, kemudian agama. Hidayah ini mencakup 4 macam yang pertama tadi, yang kedua itu hidayah khusus, yaitu pertolongan dan taufik untuk mengikuti jalan kebaikan dan keselamatan, disertai petunjuk. Ini adalah jenis hidayah yang kelima. Oke, sedangkan penyesatan, yang mana kita harus menghindarinya ya, dan kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari penyesatan-penyesatan ini. Yaitu ada dua macam sebagai berikut. Pertama, yang sebabnya kesesatan baik karena sesuatu tersesat darimu, misalnya kalimat yang berarti untaku tersesat atau hilang, atau karena engkau memvonis kesesatan. Kesesatan dalam dua kondisi ini merupakan sebab penyesatan. Oke. Yang kedua adalah penyesatan menjadi sebab kesesatan. Penyesatan menjadi sebab kesesatan, yaitu kebatilan diperindah bagi seseorang agar dia tersesat. Oke, yang pertama kesesatan yang benar-benar tersesat ya. Dan yang kedua itu adalah kebatilan, keburukan. Tapi kemudian dijadikannya sebagai sesuatu yang indah, padahal dia tersesat. Oke, penyesatan Allah SWT atas manusia ada dua macam. Oke, vonis bahwa dirinya sesat atau membuat dirinya tetap berada dalam kesesatan. Oke, jenis yang pertama disebabkan oleh kesesatan, yaitu seseorang manusia tersesat. Lalu Allah memvonis dirinya sesat di dunia dan menyimpangkannya dari jalan surga ke neraka di akhirat. Ini adalah penyesatan yang merupakan kebenaran dan keadilan. Sebab vonis sesat atas orang yang sesat, serta menyimpangkannya dari jalan surga ke neraka, terhitung sebagai keadilan dan kebenaran. Sementara itu, jenis kedua disebabkan oleh pilihan manusia itu sendiri, yaitu manusia memilih jalan yang menyimpang, lalu Allah mengulurkan dirinya dalam kesesatan dan membiarkannya tetap dalam kezaliman, serta menciptakan kemampuan baginya untuk terus berada dalam kekafiran dan kerusakannya. Oleh karena itu, Allah menisbatkan penyesatan kepada orang kafir dan orang fasik, tidak kepada orang mukmin. Dia bahkan menafikan dari dirinya penyesatan terhadap orang mukmin. Dia berfirman dalam surat At-Taubah ayat 115 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka. Oh, jadi maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah berlepas diri. Artinya gitu. Kalau misalkan ada suatu kaum itu udah dikasih petunjuk kepada kebenaran, tapi dia malah memilih untuk sesat, gitu. Nah, kalau zaman sekarang tentunya sudah jelas banget ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan petunjuk kepada orang-orang, kepada kita, termasuk kepada saya sendiri. Kalau misalkan diri kita ataupun ya manusia memilih untuk kemudian tersesat, gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berlepas diri, gitu ya. Dibiarkan dalam kesesatan. Oke. Nanti akan mendapatkan balasannya ya. Dalam surat Muhammad ayat 4 dan 5, Allah Subhanahu wa taala tak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Sedangkan tentang orang kafir dan orang fasik, fasik itu orang berbuat kerusakan ya. Allah SWT berfirman,
dalam Muhammad ayat 8 yang artinya, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 26, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, berbuat kerusakan. Dalam surat Al-Mu'min 74 yang artinya, seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Dalam surat Ibrahim ayat 27, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim. Dengan cara demikianlah terjadinya pemalingan hati manusia yang disinggung dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 110. Dan begitu pula kami memalingkan hati mereka. Demikian pula halnya tentang penguncian hati yang disinggung dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci mati hati mereka. Demikian pula tentang penambahan penyakit yang disinggung dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Jadi barang siapa memilih kesesatan, niscaya Allah membuatnya tetap berada di dalamnya, dan dia akan menghalangi masuknya hidayah ke dalam hatinya sebagai hukuman atasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik ya. Semoga kita selalu dalam jalan yang lurus dan dihindarkan dari kesesatan. Gitu. Kita semua, termasuk saya pribadi juga, gitu. Tak akan ada yang bisa menjamin selalu bahwa hidup ini kita bakal fine-fine saja ya, gitu. Oleh karena itu ya tadi, kita harus selalu merendah sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, gitu, bahwa ihdinas siratal mustaqim, gitu. Jangan kemudian merasa mampu kita pasti masuk surga, enggak, gitu ya. Nah, bagi yang kemudian yang sudah terjerumus dalam kesesatan pun juga, yang merasa bahwa dirinya banyak dosa, termasuk saya juga, jangan menyerah, yuk kita bisa untuk kemudian selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pernah kata terlambat, sekalipun itu kita sudah di ujung usia gitu ya. Gitu. Yang penting jangan sampai ketika sakaratul maut saja gitu. Nah, sebelum itu kita selalu uh, harus selalu sadar gitu ya, bahwa kita harus kembali kepada jalan Islam ini. Gitu. Nah, baik. Selanjutnya, fikih kehidupan atau hukum-hukum di dalam surat Al-Fatihah ini. Di dalam Al-Quran tak ada satupun ayat yang tidak mengandung makna, faedah, hikmah, atau tasyri'. Tasyri' itu syariat ya, seperti yang kita bahas. Nggak ada satupun yang tidak mengandung itu tersebut. Semua ayat-ayat di Al-Quran ini penting banget, gitu. Nah, termasuk dalam surat Al-Fatihah yang sangat mudah ini. Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi mukjizat serta undang-undang kehidupan manusia. Nah itu ya, Al-Quran itu adalah mukjizat. Tak ada satupun manusia yang bisa membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala men-challenge, memberikan tantangan kepada manusia, gitu, untuk membuat hal-hal yang bisa menandingi Al-Quran tapi nyatanya tidak bisa, gitu. Nah, Al-Quran di dalamnya terdapat undang-undang gitu ya, terdapat peraturan, tapi dibalut dengan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian sangat indah gitu ya, berirama gitu. Tak ada undang-undang di negara manapun yang kemudian sangat puitis sekali sehingga bisa menandingi kata-kata kosakata dalam Al-Quran. Tidak bisa. Al-Quran menceritakan tentang sejarah. Kita sudah banyak juga membaca buku-buku sejarah, mendengarkan sejarah-sejarah. Sejarah manusia, sejarah masa lampau, sejarah kemerdekaan. Tapi tak ada yang bisa menandingi kosakatanya dengan kosakata Al-Quran yang begitu luar biasa hebat. Itulah kemudian menjadi mukjizat. Gitu. Yang dengannya kata-kata di Al-Quran ini yang membuat
Umar bin Khattab yang dahulu hendak ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian setelah membaca Al-Quran, maka beliau mengatakan ini bukan buatan manusia gitu ya. Luar biasa gitu. Al-Quran sebagai mukjizat. Dengan demikian ayat-ayat Al-Quran bertujuan merealisasikan manfaat bagi manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta menghubungkannya dengan kehidupan sehingga dengan begitu hukum-hukum yang ditarik dari makna-makna ayat terkait sangat erat dengan akidah, ibadah, akhlak, perilaku, atau tasyrik yang cocok bagi individu maupun masyarakat. Makna paling umum inilah yang saya maksud dengan fikih kehidupan dalam Al-Quranul Karim. Makna-makna atau hukum-hukum yang dipetik dari surat Al-Fatihah meliputi hubungan manusia dengan Allah, menentukan cara bermunajah, berdoa gitu ya, kepadanya, gitu. Menggariskan baginya jenis perjalanannya dalam kehidupan, mengharuskannya mengikuti manhaj yang paling lurus dan jalan yang paling moderat, yang tak ada penyimpangan di dalamnya walau hanya seujung jari, dari jalan yang lurus, serta tidak diterima segala macam kesesatan dan penyimpangan. Makna basmalah dalam Al-Fatihah adalah segala hukum dan lain-lain yang ditetapkan dalam Al-Quran adalah milik Allah dan berasal darinya. Tak ada andil seorang pun selain Allah di dalamnya, termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Al-Quran adalah pure dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa campur tangan manusia. Nah, itulah mengapa Al-Quran sangat keren sekali begitu, teman-teman sekalian. Yang kemudian mukjizat yang sampai hari ini kita dapat katakan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, inilah mukjizat yang terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, gitu. Banyak sekali mukjizat yang saya baca dalam buku sirah, yang itu seperti kekuatan yang di luar nalar gitu ya, gitu. Seperti bisa kemudian tidak ketahuan ketika menyelinap keluar ketika hijrah ke Madinah gitu ya. Nabi Muhammad itu tidak ketahuan gitu. Terus kemudian bisa menyembuhkan orang yang sakit juga ya ketika perang gitu. Nabi Muhammad pernah menyembuhkan sakit mata daripada sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu dalam perang Khaybar kalau saya tidak salah. Oke. Tapi kemudian Al-Quran inilah yang kemudian menjadi mukjizat yang paling besar yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, gitu. Dan sampai hari ini kita bisa saksikan dengan mata kita sendiri ya kehebatan daripada Al-Quran itu, gitu. Yang tak pernah berubah walaupun satu kata, begitu ya. Oke. Nah, rincian daripada fikih kehidupan hukum-hukum yang diambil dari surat Al-Fatihah, nantinya kita akan lanjut ke part yang ketiga. Oke, demikian ngaji kita pada hari ini bedah buku ya, Tafsir Al-Munir, surat Al-Fatihah part kedua. Nah, semoga terus bermanfaat dan kemudian tetap produktif ya, sambil mendengarkan sedikit pembahasan buku ini ya, Tafsir Al-Munir, dan kemudian sambil melakukan aktivitas yang lain sambil mendengarkan ceramah ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.